Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa sholli ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna man 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita senantiasa mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat-nikmat itu memberikan kepada kita al-quwwah, kekuatan, memberikan kepada kita imunitas, dan tentunya kita berupaya dan berusaha untuk selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemantapan kita dan kita selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada sandaran yang paling kokoh, sandaran yang paling kuat melainkan sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berselawat pada kedua hasanah kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mereka yang selalu berusaha istiqamah mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul qiyamah nanti. Hayyul mukminin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka tentunya itu memberikan solusi bagi kita. Solusi segala hal. Baik itu solusi kehidupan maupun lainnya. Kalau kita merujuk apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah memberikan kepada kita sakinah, ketenangan. Sebagaimana kita pahami dengan bersama-sama, ya, dua di antaranya perintah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu yang kita mafhum, yang sangat mafhum kita. Yang pertama tentunya adalah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan tatmainnah, memberikan ketenangan dalam hati kita. Itulah yang kita cari. Ketenangan hati, bukan yang lain. Karena di dalam zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan nuansa yang berbeda. Memberikan daya tarik kita, dan kita semakin kita akrab, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebatas qarib, semakin dekat, tapi paling dekat. Itu yang pertama. Bahkan ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang begitu dahsyatnya, luar biasa. Yang Allah sampaikan kepada kita, wa'budullaha hatta ya'tikal yaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kalian kepada Allah hatta ya'tikal yaqin. Sampai datangnya al-maut, kematian,
kepada dirimu. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk senantiasa kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian kita menjemput kita, sampai mati itu ajal kita menjemput kita. Kadang kita lihat ada orang yang dia wafatnya ketika sujud. Tergantung bagaimana kebiasaan sehari-harinya. Tetapi kalau kita lihat bagaimana orang yang wafatnya ketika sujud, sepertinya hal yang luar biasa. Dan itu bukan instan. Bukan instan. Butuh dilatih, butuh kebiasaan, butuh al-ahdah. Maka itulah kenapa ungkapan seorang ulama mengatakan, inna fis sujudi taskunur ruh. Sungguhnya di dalam sujud itu memberikan ketenangan. Jadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memberikan ketenangan. Kalau kita ingin tenang jiwa kita, tenang hidup kita. Bahkan orang mengatakan, ada yang kemudian juga mengatakan, kalau ingin tenang, mendengarkan musik, jalan-jalan, pergi-pergian, ya, itu bukan solusi. Orang mengatakan, tanpa musik kita tidak tenang. Enggak. Justru musik inilah yang kemudian memberikan dampak kita seperti orang kesurupan. Ya. Walaupun ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada ulama yang kemudian memperbolehkan musik, ada yang tidak memperbolehkan musik. Saya tidak membahas itu. Ya. Tapi paling tidak adalah bagaimana kemudian kita mencari ketenangan. Dan ketenangan itu adanya di dalam sujud kita. Semakin kita banyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita merasakan ketenangan. Walaupun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hutang yang banyak, rintangan yang banyak, kenakalan anak-anak kita, istri kita yang semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, masyarakat yang dimana luar biasa, arogansinya luar biasa. Bagaimana kemudian kita bertetangga dan sebagainya. Kita berharap sebuah ketenangan. Inilah kenapa dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan memakai kalimatnya adalah ismu tafdil, aqrab. Bahwa di mana Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dengan kita. Dalam kondisi kita sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, aqrabu yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akhirud du'a. Kalimatnya aqrab, bukan qarib. Kalau aqrab itu isim tafdil, qarib dekat. Tapi isim tafdil itu lebih dekat. Sagirun, kecil. Asgar, lebih kecil. Kabirun, besar. Akbar, lebih besar. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan adalah kalimatnya aqrab. Aqrabu yakunul abdu. Di mana kondisi seorang hamba itu lebih dekat min rabbi, dari Rabbnya. Man huwa? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sajidun. Tatkala dia dalam posisi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsirud du'a, dan perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tentunya dalam berdoa sujud kita ini banyaklah macam-macam berdoa. Ada yang mengatakan subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdi. Ada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, saya tidak membahas. Kadang kita kan banyak orang yang mengakunya madzhab Imam Syafi'i. Tapi selalu kita pakainya madzhab Imam Hanafi. Kenapa saya cuma insert saja ya? Kadang kita mengaku madzhab Imam Syafi'i, tapi terkadang kita lebih banyak pakai bermadzhab Imam Hanafi.
Contoh, ini bukan saya menukilkan Gus Ba, bukan. Tetapi memang kadang Imam Syafi'i itu, seorang wanita itu wajib hukumnya pakai niqab, pakai cadar. Tapi banyak di antara kita orang yang ngakunya madzhab Imam Syafi'i tidak berniqab, tidak bercadar. Iya. Bahkan kita ngakunya bermadzhab Imam Syafi'i, maaf. Ketika kita duduk dalam tasyahud awal, sholat 2 rakaat, sunnah 2 rakaat, ini pakai dalam seperti tasyahud awal atau tasyahud akhir. Ini kan istilah para ulama. Tapi kalau kita lihat dalam wujud dengan Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang sujudnya atau dalam sholat sunnahnya 2 rakaat itu sama dengan duduknya ketika tasyahud akhir. Itu kalau merujuk dengan kitabnya Imam Syafi'i. Iya, kadang kita ngakunya madzhab Imam Syafi'i, tapi selalu bermadzhabnya Imam Hanafi. Ya, campur aduk kita madzhabnya. Ya, jadi campur aduk. Kalau kita ingin komitmen ya, sebagai madzhab Imam Syafi'i yang paham betul dengan Imam Syafi'i, gali kitab Imam Syafi'i. Ya, manaqib Imam Syafi'i. Ya, gali itu. Oh begini, oh begini, oh begini. Saya tidak mau bahas itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala dalam posisi dekat kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat sajidun, kepala kita di bawah. Kemudian anggota tubuh kita, anggota sujud kita juga memahami bagaimana anggota sujud kita, ada yang tangannya direnggangkan. Padahal kan sunnahnya Imam Syafi'i itu tidak merenggangkan tangannya. Tapi dia adalah jari-jarinya adalah dia merapatkan kemudian dipanjangkan. Tidak begini, tidak juga begini dan sebagainya. Dan kemudian adol sujud, anggota sujud itu al-jibhah, jidat kita, hidung kita, ini kan anggota sujud. Nempel atau tidaknya dan sebagainya. Bagaimana kitabnya Imam Syafi'i membahasnya. Ini nempel atau tidaknya. Bagaimana kondisi kita di kaki kita ketika sujud. Apakah kaki kita merenggang atau rapat dan sebagainya. Ini macam-macam. Ya, ada yang pakai madzhab Imam Maliki, ada pakai Imam Hanafi dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Saya hanya tidak membahas itu. Tapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kemudian ketika kepala kita di bawah ini, disinilah di mana Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dengan kita. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wa aktsir doa, untuk senantiasa kita perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang ketika seorang sahabat ini dia punya berkhidmat melayani Rasulullah SAW begitu luar biasa. Ya, ketika Rasulullah berwudu diambilkan airnya, ketika Rasulullah berhajat diambilkan airnya. Berkhidmatlah. Sama dengan kita lah, ada yang kemudian selalu berkhidmat dengan kita. Selalu kita akan, oh ini orang rajin nih. Kalau rajin saya kasih THR 2 kali lipat. Saya upah dan sebagainya. Rajin. Pastikan dedikasinya dilihat juga tuh. Ya, mau apaan kamu? Pulang kampung mau naik apa? Mau naik pesawat apa dan sebagainya. Itu pastikan dedikasinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mintalah kepadaku apa yang kau minta. Karena sahabat ini rajin itu. Ketika wudu diambil airnya, ketika hajat yang di airnya. Namun apa yang disampaikan sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW, sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, aku minta kepadamu murafaqata fil jannah. Ya Rasulullah, aku hanya minta kepadamu adalah jadikan aku ini pendampingmu di surgamu. Ini hebat sahabat. Kata Rasulullah SAW, minta apa lagi? Enggak usah Rasulullah, aku tidak minta apa-apa, hanya itu Rasulullah, murafaqata fil jannah. Jadikan aku sebagai pendampingmu di surga. Masya Allah. Kita aja kalau menjadi pendamping aslinya pribadinya presiden, luar biasa. Siapa yang nggak mau jadi aslinya presiden? Mau sih. Ya. Asisten pribadi. Mau. Pendamping, daripada pendamping. Ya. Saya juga mau gitu. Bawa koper-koper aja lah, bawa. Bawa kopernya presiden, saya juga mau. Ini Rasulullah pendamping murafaqatul jannah, menjadi pendamping surga Allah. Kata Rasulullah, minta lagi? Enggak ya Rasulullah, hanya itu yang aku minta. Tapi yang luar biasa jawabannya Rasulullah SAW apa? Kata Rasulullah SAW adalah, a'idni din nafsika biqatatis sujud. Kata Rasulullah SAW, a'idni, bantulah aku dengan dirimu. Rasulullah ini minta kepada sahabat ketika sahabat itu
Diminta oleh Rasulullah SAW, minta apa? Kata sahabat mengatakan, jadikan aku pendamping dirimu di surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW mengatakan, a'idni, bantulah aku dengan dirimu untuk memperbanyak dirimu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Masya Allah. Jadi kalau kemudian kita banyak utang, rintangan-rintangan kita, masalah rumah tangga, anak kita yang nakal, ya, jangan bosan-bosannya kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah. Tentunya adalah dengan nawafil-nawafil yang lain, qobliyah-qobliyah yang lain. Tidak hanya Allah Subhanahu wa taala mengampulkan doa-doa kita, tapi Allah Subhanahu wa taala juga membangun rumah kita di surga Allah Subhanahu wa taala, rumah yang keren, rumah yang mewah, rumah yang besar. Luas tanahnya besar, luas bangunnya besar. Kalau luas tanah, luas bangun di dunia itu hanya sementara. Gempa bumi juga hancur. Iya. Bahkan kemudian SHM juga banyak yang diduplikatkan. Tapi kalau rumah di surga Allah Subhanahu wa taala itu tidak mudah diduplikatkan. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah dia melakukan sujudnya, melakukan 12 sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan 12 rakaat disampaikan Rasulullah SAW. Banallahu ta'ala bayatan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangun rumahnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Jaga itu. Apa itu? 4 rakaat kita sebelum zuhur. Banyak doa kita. Ya. 2 rakaat kita sebelum asar. 2 rakaat kita sebelum maghrib. 2 rakaat kita sebelum isya. 2 rakaat kita sebelum subuh. Jaga itu. Perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun problemnya, apapun hutang kita besar, tidak ada manusia yang pada hari ini tidak punya hutang, pasti punya hutang. Ya, saya nggak punya hutang, bagus. Ya, tapi minta itu memberikan solusi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah, lunaskanlah hutang-hutangku ya Allah. Waktu doa, perbanyak doa. Karena Allah dekat kepada kita. Akrab. Maka ketika hadis ini disampaikan kepada sahabat Rasulullah SAW, seorang istri Rasulullah SAW, maka ketika itulah seorang istri Rasulullah SAW tidak meninggalkan rakaat-rakaat di dalam salat-salat sunnah kita. Jaga itu. Maka saya sering sampaikan oleh ayah saya mengatakan, jaga 12 rakaat dalam sunnah. Insya Allah hidup kamu tenang, nak. Hidup kamu adalah tenang, hidup kamu baik-baik saja nanti. Masa depan kamu cerah. Ayah saya mengatakan, ayah tidak perlu akademik kamu nilaimu besar, nilai kamu tinggi, tidak. Tapi perbanyak sujudmu kepada Allah Subhanahu wa taala, masa depanmu akan cerah. Masa depanmu cerah, anak-anak kamu akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di mana ketika Allah Subhanahu wa taala kepala kita di bawah, tapi Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita dan ampunkan dosa-dosa kita. Ini luar biasa sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang kemudian dia sujudillah, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'allahu darajatan, dan Allah kemudian angkat derajatnya. Derajat Allah. Dan derajat yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan eselon 1, bukan eselon 2, bukan menteri, bukan presiden, bukan. Ya. Itu cuma sementara. Habis sudah, ya, masalah tentang politik selesai, jadi masyarakat biasa, warga biasa. Tapi kalau kita ingin derajat yang tinggi, Allah cintai derajat kita. Ya, ketika kita sujud pada Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara, berbisik di bawah, Allah dengar di langit. Allah akan tempatkan kita di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bersama para syuhada, para sholihin, para anbiya. Masya Allah. Kita mungkin lingkaran teman-teman kita orang kaya, bukan itu. Tapi kalau lingkaran kita orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat kita. Lingkaran kita bukan orang-orang yang kemudian dia akademis tinggi. Lingkaran kita bukan orang-orang yang politikus, bukan. Tapi yang kita inginkan adalah lingkaran kita adalah orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajat kita. Wa hadza khati'atan. Dan Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kita. Siapa yang tidak mau dihapuskan dosa-dosa kita? Jamaah sallallahu taala.
Semuanya kita ingin. Kita tidak ingin zero ya. Nol. Nol itu ada tidak punya pahala, tidak punya dosa. Enggak, bukan itu. Tapi yang kita dorong yang the winner. The winner itu adalah yang pemenang. Pemenang apa? Pemenang kita di dunia Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa istiqomah, kita bisa mampu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan melalui menjauhi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu the winner. Kita masuk melintasi Shiratal Mustaqim dengan lancar dan diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk menempati ruang-ruang yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala. Itu the winner. Bukan zero kita rugi. Nggak punya pahala, nggak punya dosa. Sama orang yang kemudian dia muflis. Kata sahabat mengatakan, tahu kan muflis? Orang muflis itu nggak punya uang dan sholat menjadi dinar. Bukan. Orang muflis itu adalah orang yang kemudian dia sholatnya, sedekah dan sebagainya. Dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang kemudian datang pahala dengan pahala sholatnya, pahala baca Qur'annya, pahala sedekahnya, pahala puasanya. Datang orang karena dia syatama hadza, dia menghina orang, memaki orang, menzalimi orang. Kemudian pahalanya itu ditransfer kepada orang tersebut. Ya, kalau kemudian adalah dia nggak punya pahala, maka orang yang tadi dihina, dizolim dan sebagainya, dosanya ditransfer kepada orang kita. Itu bukan the winner namanya, bukan zero, rugi kita. Maka jamaah salat zuhur ta'ala, maka daripada itu mari sama-sama wa'budul hatta yakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian ajal kita menjemput kita. Dan mudah-mudahan kita banyak kita sujud kita Allah taala, jaga kita yang 12 rakaat itu, Allah angkat derajat kita dan lindungi keluarga kita dan anak kita, dan kita inginkan anak cucu kita nanti adalah dia yang menjadi generasi terbaik, generasi yang menjadi pejuang agama ini, menjadi pejuang orang tuanya yang berkata Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah doa yang paling ampuh yang kita nanti adalah ketika kita di alam makbar dalam kubur itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.